Sedang itu makam wali palsu dibuat mewahnya dan mengorbankan banyak makam-makam pribumi, termasuk makam pahlawan. Di dalam pemerintahan Desa Poso ini kan, khususnya di makam Museum Poso kan tidak boleh untuk diizin. Nah, terus ini ada permintaan keluarga dari Bidjanpar untuk perizinan. Nah, terus langkah saya itu seperti apa? Gus, nanti kalau ada pertanyaan warga, dia menjawab seperti ini. Gini Pak, ibaratkan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas di jalan, ada kuning, hijau, dan merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami kabarkan dari AM Channel terkait makam-makam pribumi yang menjadi jalan cor. Jadi seperti itu. Ini setiap kejadian, setiap ada hal yang di situ menjadi polemik, memang ada beberapa hal yang perlu kita cermati dan perlu kita teliti, telaah lebih dalam, bahwa semuanya itu ada keterkaitan beberapa historis atau sejarah di balik kejadian cor makam-makam dari pribumi, dari kiai-kiai pribumi yang menjadi jalan cor. Jadi seperti itu. Ini menjadi sebuah hal yang menjadi polemik dan bermasalah. Ini perlu kita waspadai hal yang semacam ini. Ini di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ini menjadi persoalan dan polemik di lingkungan dari warga Kudus, terutama yang menjadi jalan cor itu hampir bila kita simpulkan itu 100 meter, karena jika kita hitung dari 50 makam, kita buat satu makam itu 2 meter atau 1,5 meter, ya berarti di situ hampir antara 70-an meter nyampe 100 meter itu menjadi jalan cor. Ini ternyata menggelitik karena ada beberapa penyampaian dari salah satu aparat yang saat itu menjadi saksi pengecoran dari jalan makam yang dibuat jalan itu. Kita ikuti videonya tentang latar belakang kenapa menjadi jalan. Ini tidak boleh terjadi berulang-ulang. Ini harus dikembalikan ke asalnya. Jadi seperti itu, karena ada beberapa hak waris, karena di situ memang yang dikebumikan di situ itu memang ada ahli warisnya. Ini bisa kita simpulkan bahwa ada semacam distorsi atau tidak boleh terjadi hal yang semacam ini, dan itu harus dikembalikan ke ahli warisnya, kembali ke seperti semula, yaitu tetap menjadi makam. Jadi seperti itu. Kita ikuti videonya. Sedang itu makam wali palsu dibuat mewahnya dan mengorbankan banyak makam-makam pribumi, termasuk makam pahlawan. Di dalam pemerintahan Desa Poso ini kan, khususnya di makam Museum Poso kan tidak boleh untuk diizin. Nah, terus ini ada permintaan keluarga dari Bidjanpar untuk perizinan. Nah,
Terus langkah saya itu seperti apa, Gus? Nanti kalau ada pertanyaan warga, dia menjawab seperti ini. Gini Pak, ibaratkan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas di jalan, ada kuning, hijau, dan merah. Kalau merah itu ambulan dan apa kan boleh langsung jalan. Ibaratkan seperti itu. Bib Syafar ini itu tokoh tidak hanya tingkat kabupaten, internasional, nasional, internasional. Ini enggak main-main. Juga ini juga perintah juga dari Bib Lutfi juga menyarankan harus digijing. Terungkap di pernyataan Pak Kades Ploso, fatwa Gus Bahaklah yang menentukan adanya bangunan di makam Khabib Jakfar Alkaf. Karena aturan di pemakaman umum itu semua warga tidak boleh memasang kijing. Saat keluarganya mau mengijing dan membangun makam, Pak Kades Ploso tidak berani memberi izin, karena takut diprotes warga. Dengan situasi demikian, Pak Kades Ploso minta saran dan fatwa dari Gus Bahak untuk menengahi hal ini. Gus Bahak menganalogikan dengan lampu jalan raya, ada merah, ada kuning, ada hijau. Menurut ilmu yang dipahami Gus Bahak, Khabib Jakfar Alkaf diibaratkan dengan mobil ambulan yang boleh melanggar aturan lalu lintas dengan menerobos lampu merah. Karena Gus Bahak menganggap, Khabib Jakfar Alkaf adalah seorang tokoh wali tingkat internasional, bukan hanya wali tingkat kabupaten. Apalagi sudah dapat izin dan restu dari Khabib Lutfi bin Yahya, yang waktu itu memang masih berpengaruh sangat besar, karena memiliki kelebihan dalam hal ronsen kuburan, tidak seperti sekarang ini yang dihujat di mana-mana, karena sudah terbongkar semua belangnya. Di sisi lain, ada makam seorang pejuang kemerdekaan, walaupun beliau mungkin bukan wali, juga bukan cucu Nabi. Tapi beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan, sudah jadi korban akibat fatwa Gus Bahak. Dengan mengibaratkan Khabib Jakfar Alkaf seperti ambulan yang boleh melanggar aturan lalu lintas, berarti boleh mengabaikan puluhan makam, dengan memasang jalan di atas makam. Apakah seseorang yang dianggapnya makam seorang wali, yang belum terbukti kebenarannya, dan juga bukan seorang pejuang di negeri ini, bisa merendahkan makam warga pribumi dan makam seorang pejuang kemerdekaan, yang sudah jelas dan nyata kontribusinya untuk bumi pertiwi ini? Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh Gus Bahak, yang ahli dalam berfatwa. Makam seorang pejuang yang sudah berkontribusi terhadap bumi pertiwi ini, mengorbankan segalanya, makamnya dicor diinjak-injak. Di mana sebagai bangsa Indonesia menghormati pahlawannya. Sedang itu makam wali palsu dibuat sebagian mewahnya dan mengorbankan banyak makam-makam pribumi, termasuk makam pahlawan, pejuang. Dan atas restu dari Habib Lutfi bin Yahya, akhirnya makam Khabib Jakfar Alkaf dibangun cukup mewah dan megah. Tidak hanya 6x6, mungkin bisa lebih, ya, sampai atapnya itu bisa 7,5 x 7,5 meter persegi, diiringi dengan akses jalan masuk ke lokasi yang mengorbankan 50 makam almarhumah warga asli pribumi, diplester, dicor, sehingga menghilangkan hak untuk nantinya seandainya ada ahli waris keluarga yang meninggal dunia dimakamkan di sebelahnya, di sampingnya. Tidak bisa karena sudah dicor oleh panitia atau mungkin para mukibin dan bahkan keluarga almarhum Khabib Jakfar Alkaf. Nah, ini bertentangan dengan aturan adat, aturan kesepakatan warga Ploso Jati Kudus sana. Karena ada ulama yang
yang mengatakan ya memberikan lampu kuning dan lampu hijau, maka sebagai orang awam melalui kepala desa ya mengiyakan begitu saja. Ini yang harus diteruskan perjuangannya oleh kawan-kawan PWILS Kabupaten Kudus untuk membongkar. Dan ini harus dibongkar, wajib dibongkar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.